Tapi begitu kita tiga-tiganya berhenti, baru udah. Memang udah harus selesai, gitu ya. Gitu. Iya. Kalau mau jalan cepat jalan sendiri, tapi kalau mau jalan jauh jalan bareng-bareng. Asik. Bener. Si aja nyesel Mas Bim dulu nggak minta ajarin ke abang untuk musik. Maksudnya main gitar apa kayak gitu gua nggak bisa. Tapi kok kayak masa orang Batak kan? Iya, orang Batak. Nyanyi bisa lah. Kalau mabok. Walau kita memang tak saling cinta, takkan gitu lah. Udah terpisah dan dia harus pulang, ya macam gitu loh. Dua tapi bolehnya ya. Kan sama kakak. Negara Plus 26 Sengsara kita. Warga-warga Plus 26, long time no see. Apa kabar kawan? Liburan nih kayaknya nih. Orang-orang kan habis liburan, long weekend, long weekend sekali. Di mana-mana saya lihat orang, berlomba-lomba liburan sampai lomba-lomba macet. Iya. Lomba-lomba macet. Oh iya, sama buat yang bagi merayakan juga nih selamat tahun baru Imlek ya. Ya. Gong si pacai kyong hi ya. Wah, semoga tahun apa ini, tahun ular kayu mungkin atau ular apa gitu ya. Semoga kalian yang sudah dibaca-bacakan menurut sio-sionya, kalian usaha-usahanya lancar, pekerjaannya lancar ya. Yang di kantor cepat naik jabatan. Semua pokoknya aman lah gitu ya. Semoga kalaupun ada permasalahannya cepat selesai. Gitu ya. Maunya apa, Pak? Hah? Maunya apa? Saya maunya apa? Saya maunya fine-fine aja lah gitu. Kalau ada apa-apa, kenapa ya udahlah gitu. Namanya juga hidup gitu. Nah, apa sih nggak boleh banget sih liburan? Oke. Email warga Plus 26. Password. Lamborghini. Harley. Dibayar tunai. Bagus dong. Bagus lah, kaya berarti. Lamborghini, Aventador, Harley, apa? 20M ya? Hah? Saya nggak tahu dah, pokoknya itulah. Pokoknya begitu dah. Mudah-mudahan lah masalahnya cepat mendapatkan titik terang ya. Aduh. Ini nggak ada yang mau ngadu apa? Nggak ada yang mau datang tamu. Kalau nggak ada, saya mau pulang nih. Saya mau pulang nih. Ya namanya juga kan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Halo Pak. Oh, ya halo. Keren. Saya kan Guys. Keren. Wah. Bim Bim bro. Wow. Ngapain Mas Bim Bim kesini? Mas Bim Bim nggak takut kalau kesini? Ngelapor hilang kambing 1 pas ngurus hilang kambing 5 loh. Mau? bukannya udah biasa gitu. Kenapa? Aduh, Mas Bim Bim ada. Aku mau ngadu nih. Keren. Aku nggak punya masalah nih, cuman mau ngadu. Bisa saya lihat memang tidak punya masalah. Tapi bisa aja kalau mau saya cari-cari masalahnya. Bisa aja. Bentar ya. Cari-cariin ya. Bukan dicari-cariin, tapi itu akan ada kayaknya bentar lagi. Nanti kita tanya-tanya dulu. Berarti nama Bim Bim, saya data dulu. Mohon maaf Mas Bim. Boleh silakan. Bim Bim. Bim Bim itu dari apa ya kalau boleh tahu? Bimo. Oh, Bimo, Mas Bimo. Bimo Setiawan ya. Bimo Setiawan Al-Makhzumi. Al-Makhzumi. Pakai CH. Pakai CH, CHZ. Zuminya Z. Iya. Wah, dari nama ini berapa kali sering capek jelasin ke orang atau ada yang nulis-nulis salah-salah? Pasti sering dong. Sering dong. Iya. Oke, pekerjaan apa? Musisi. Oh, kalau komisaris temennya. Oke. Iya kan, saya Iya, bukan fitnah. Kecuali nggak benar baru gue bilang itu baru salah fitnah. Lah benar kok. Udah disuruh keluar tapi. Oh, udah disuruh keluar.
Disuruhnya sama siapa nih? Sama gua lah. Oh, sama teman-teman. Kirain sama kepala gerbongnya. Oke. Ya kan ada juga yang bos ini, bos apa? Bos rental, travel. Hah? Apa itu? Ada yang punya usahanya salah satu anak grup band punya Oh, travel. nggak tahu gue. Ah, masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Emang iya? Iya, Oh, enggak. punya banyak mobil travel dia. Siapa? Iya, alat transportasi dong. Oh, nggak tahu gue. Oh, nggak Nggak tahu. Oke. Status. Wah, ini statusnya sempurna ini. Oh, betul. Suami daripada Nyonya Reni, betul ya? Iya. Bapak dari... Satu ya, satu. Iya, Reni. Kalau Renis, nah baru tuh kalau ada apostrofes Renis jamak baru. Reni. Iya. Lalu penganut monogami soalnya gue. Oh, iya benar, Bang. Harus begitu harus. Begitu. Dia nih kayaknya nggak tahu gua gear apa gimana ya. Kayaknya emang top lah dia nih. Lalu selain statusnya sebagai suami dari Nyonya Reni, beliau adalah bapak dari 2 anak perempuan Oh iya. yang sudah dewasa. Remaja. Ya, remaja, satu dewasa Oh loh. iya. Iya. Dan bapak dari 1 anak laki-laki yang kalau liburan suka digeret-geret. Bukan pakai stroller. Itu menghemat waktu. Oh, emang kenapa dia suka males jalan ya? Males jalan dan kalau dia tidur ngantuk udah kita tetap jalan. Ah, tetap jalan aja, jadi nggak masalah lagi itu. Menghemat tenaga, menghemat waktu. Iya, tapi Mas Bim, di dunia kita ini kan dikenal teknologi namanya stroller. Ya, bentuknya stroller gitu. Kenapa yang dibawa adalah apa ya? Sejenis alat transportasi itu untuk mengangkut gabah di bule-bule sana gitu. Biar beda. Oh, biar beda. Tapi emang dia senang mau. Senang. Apa Kan keren kalau ditarik di mall gitu kan. keren kalau ditarik. Emang punya bapak musisi mah beda ya? Kan keren punya kalau Orang ditarik di langsung mall. nengok semua loh. Di mall loh maksudnya beliau ini di mall loh. Itu kan nggak lazim, nggak umum. Tapi emang dia yang minta atau inisiatif? Itu kan wagon sebenarnya kalau anak-anak kecil di daerah-daerah pedalaman, desa gitu di luar negeri gitu. Iya, kan iya, selalu- desa-desa di Amerika Eropa Iya, sana iya, kan. iya. Iya. Kan buat apa dia bawa nyari-nyari apalah benda-benda apa kan pakai itu. Oh, iya sih bener. Cuman Cuma kalau dia- ngantuk kan udah tinggal tidur saya aja tuh gitu. percaya nggak percaya Mas Bim Bim. Oh, Mungkin betul. memang Mas Bim tidak terlibat dalam hal itu. Tapi saya sering nonton vlognya Ibu Reni. Oh iya. Iya, betul. Saya sering menonton vlognya kalian paling sering ke Bali, ke luar negeri, kemana. Ya itu sih, makanya saya bisa tahu itu ada wagon itu ya gara-gara... Itu bukan vlog lagi diary. Ah, Daripada nyimpen di hard disk mendingan taruh YouTube aja udah. Tapi ada monetize-nya? Atau enggak? Ya lumayan lah. Oh, lumayan. Buat modal liburan selanjutnya ya. Iya. Itu dari yang si bungsu. Memang dia suka malas jalan. Nah, 2 teratas ini kan perempuan ya. Ceweknya. 1 masih remaja, tadi 1 dewasa. 2 tahun ini 24 malah. Yang paling gede. The Azzurri nama belakangnya Iya. ya. Azzurri kayak senang Itali. Dulu ini Juventus. Oh, Juventini, La Pegno Signora, sinyonya besar. Nah, tapi kenapa? Bini gue waktu hamil ngidamnya tuh dulu ada buku-buku bola Italia tuh. Oh iya. Nah itu nyariin bola itu. Ah. Dia ngefans sama siapa? Filippo Inzaghi. Ah, Filippo Inzaghi. Mas Bimnya nggak senang bola? Ya suka sih tapi biasa-biasa Biasa aja. Mana bener nih yang seneng banget bola. Iya. Oh, Filippo Inzaghi Akhirnya nih. jadilah itu. Mezzaluna de Azzurri itu anaknya nomor 1 ya. Satu. Mezzaluna. Apa dari mana ini asal? Mezzo kan bahasa Italia kan. Artinya bulan sabit. Ah. Bulan sabit itu simbol Islam ya. Ah ya, betul. Biasa aja dong. Iya, Pak. Simbol Islam. Ada pernah kan simbol Islam. Enggak, waktu dia lahir itu era waktu demokrasi Indonesia, waktu itu Bu Mega mau jadi presiden ya. 2000 2000 berapa deh. Akhirnya kalah sama siapa? Pak Gus Dur. Gus Dur kan. Iya, nggak tahu. Iya, benar kan. Gus Dur yang naik, Megawati yang. Itu Iya. gue merasa waktu itu kan cewek nggak boleh jadi presiden, cewek nggak gitu. Oh, pada masa itu ya. Anak gue lahir cewek, wah ini boleh juga ini boleh. Mezzaluna itu yang Pengennya nanti
simbol Muslim yang cewek bisa memimpin. Gitu. Keren. Amin, amin. Kalau The Azurity apa ya? Biru. Biru aja ya. Jadi Faktor album atau faktor ya, band? selain kan generasi biru, cuman Iya. kan kalau biru tuh simbol langit luas ya. Jadi pengennya si Bulan Sabit itu punya pemikiran yang luas sebiru dan seluas langit. Keren. Dia adanya di langit. Tahu langit? Langit itu tempat para bintang. Tapi dia langitnya. Keren. Lalu yang kedua A-nya yang masih remaja nih. Talulah Alami. Nah, 18 tahun. Agak belok nama dari yang pertama nih. Kenapa? Iya, iya. Bahasa Indian. Indian Amerika. Iya. Oke, Talulah Alami. Gua waktu dia lahir salah schedule gue. Kok bisa? Kita lagi tur keliling Amerika. Harusnya seminggu lagi baru lahir. Oke. Itu hari terakhir di New York. Di Oke. New York, dia lahir duluan. Ah. Akhirnya gue azannya pakai Dari telepon. dari telepon loudspeaker. dan baca sejarah New York bahwa zaman itu ada salah satu suku Indian di New York yang hanya dibayar $2,5 sama Belanda Untuk? diusir Oh, untuk pergi. untuk pergi dari tanah New York. Dari tanah New York. Wah, ini kasih nama. Talulah itu artinya? Air mengalir. Air mengalir alami Indonesia atau alami Indonesia. Oh, Jadi air mengalir alami. kan nggak ada gue tuh. Apa? Waktu lahir kan nggak ada Iya, iya. di sebelahnya. Jadi ya biar dia bisa seperti air yang mengalir alami yang bisa. Jadi ngalir aja udah terus kehidupannya gitu bisa ya. ngikutin sendirilah, bisa hidup Iya. sendiri. Ini Mas, dan ini yang terakhir nih. Nah, ini balik lagi. Kayaknya Itali lagi ya. Itali tapi tengah-tengahnya Amerika nih. Mau Metano Luke Al-Makhzumi. Luke. Oh, Luke manggil bukan Luke. Luke bahasa Yunani ya. Yunani apa? Oh, oke. Kalau mau Metanonya ini apa? Mau Metano itu bahasa Itali. Itu pengikut Nabi Muhammad. Mau Metano. Oh, mau Oh, gitu. Tapi Wow. jadi satu, disambung jadi satu, mau Metano. Pasti- Pengikut Nabi Muhammad. Jujur loh, saya nggak nyangka Mas Bimi sereligius ini loh. Jujur. Maaf ya sebelumnya. Akhir-akhirnya. Oh, akhir-akhirnya. Iya, akhirnya. Kan kaget dengan, maksudnya ya gimana ya? Slang gitu loh. Gak nyangka loh gitu. Kan di slang kan bikin lagu kan berpikir nyari lirik, nyari kehidupan, nyari. Akhirnya ujung-ujungnya ya ke Tuhan juga nemunya gitu. Di usia segini. Ya, akhirnya. Kalau waktu 23 enggak dong. Waktu 23 23 album apa tuh berarti? Apa itu Album apa 23? 23 apa itu beribadah? Pasti liriknya bangor-bangor ya. Iya, ada evolusi itu juga ya. Mau nggak mau lah manusia mengerucut kan. Iya, mau tapi nggak mau yang ke atas. saya suka, yang gue suka satu band bisa bareng-bareng atau sebenarnya bermulai dari satu orang, udah ayo deh kita jadi 2, terus jadi 3, jadi 4, udah ayo kita bareng-bareng Iya, gitu saling mempengaruhi sih. Kayak dulu waktu zaman narkoba kan coba Itu saling mempengaruhi juga ya. bukan ya Satu pasti. enggak, satu doang nih, terus jadi 2, jadi 3 Tadi jadi. nyoba berhenti sendiri-sendiri nggak berhasil. Ah. Ivan berhenti nggak lama pakai lagi. Iya, Gua habis berhenti. lagi. Tapi begitu kita tiga-tiganya berhenti, baru udah. Memang udah harus selesai, gitu ya. gitu. Iya. Kalau mau jalan cepat jalan sendiri, tapi kalau mau jalan jauh jalan bareng-bareng. Asik. Tapi Mas Bim, ini aku mau nanya balik lagi tadi ke masalah keluarga, boleh ya? Gimana sih Mas Bim bisa sekalem Mas Bim memiliki 2 anak, satu udah remaja, satu udah dewasa? Kalau nanti misalkan pacaran kah? Oh. Atau mungkin ya mulai memadu kasih lah gitu. Kan banyak nih pertanyaan yang seperti ini kalau ditanya ke teman-teman yang lain tuh kayak bapaknya tuh kayak, wah, gue tampol-tampolin kalau pacaran gitu. Gue kalau bebas gue sih sama anak-anak mau pulang pagi juga nggak apa-apa. Asal Asalkan gue tahu dia udah kenal, terus dia ngasih tahu. Yang paling gue deg-degan tuh kalau
pergi udah sampai nggak ngomong, tapi kalau dia bilang aku udah sampai di sini ya, udah gue tenang. Jadi aja. setidaknya amit-amit kalau ada kenapa kita tahu mau nyari Tahu, kemana. Iya, tempat terakhir dia di mana gitu kan. Tapi dia mau pulang jam 2 kayak subuh kayak dan itu sudah terjadi. sering. Apa Mas Bim? Apa ya kelegowoan apa dalam hati Mas Bim bisa jadi setenang itu? Apa penyebabnya? Apa background atau ada pengertian dari Gue yakin istri? cowok-cowoknya udah kalah mental sama gue, dia nggak berani ngapa-ngapain. Iya sih ya, tahu. Bapaknya Bim slang sih. Oh gitu ya. Dan Kalau Bapak kena- maju nggak, Pak? Hah? Bapak maju nggak? Saya ntar kalau marah disangka ngelawak. Jadi lucu aja sih Om gitu pasti. Tapi kalau ini mah enggak bro. Enggak bro. Kalau ini mah bro. Oh gitu ada itu dan itu kan itu kalau Mas Bim. Tapi kalau sang ibunya Bu Rani, terserah. sama juga sepemikiran juga. Lebih bebas malah pemikirannya. Cuman Lebih bebas? apa-apa selalu tanya papa gitu. Oh, kalau untuk hal-hal seperti itu tanyanya itu ranah papa gitu Iya, ya. tapi secara ngasih kebebasan Meminya lebih itu loh. Lebih brutal. Maksudnya lebih los lagi. Iya, Terserah kamu mau ngapain, asalnya lu tanggung jawab aja apa yang kamu kerjain gitu. Iya. Nah, Mas Bim kan Malah ini mau sekolah di UK nih, iya. Ya nggak apa-apa, jorokin aja gitu. Kalau gue kan masih ada was-wasnya gimana. Iya, Kalau Mama jorokin aja nanti juga dia bisa gitu. oh ini jadi yang nomor 1 kan memang Udah lulus kan? Iya, udah lulus kan. Makanya kemarin waktu itu main-main ke sana ke wisudaannya ada di vlognya Iya, toh. mungkin bolak-balik ke Iya, US bolak-balik. kan, bukannya sombong. Iya. Bukannya sombong, tapi keharusan. Deg-degan gue. Orang mah ngeliat, wih, sang bapak. Ya ampun. Iya. Oh, yang kedua ini mau di Katalula, mau di... Enggak. Oh, enggak. Dia nggak mau keluar dia. Dia di BINUS. Oh, gitu. Ya ampun. Kalau nanti juga udah besaran dikit mungkin dijorokin juga sama Mimi. Apa memangnya ya? Tapi di antara 3 anak ini, Mas Bim, tiga-tiganya bermusik kah? Atau ada keharusan dari Mas Bim bermusik? Sih, enggak. Ada yang tertarik dengan sendirinya dengan musik? Akhirnya tiga-tiganya ini yang 2 kan udah punya Iya, single-single. single, yang ke adiknya malah udah punya album. Oke. Si Mau ini sekolah musik dia. Bukan sekolah apa ya? Les gitar, drum. Apa kekurangan orang emang di Potlot maksudnya untuk ngajarin gitar apa segala kan banyak. Gue orang yang nggak bisa ngajar sih. Oh, susah untuk mentransfer ilmu ya. Nggak bisa. Nggak tahu gimana untuk ngajarinnya gimana, takut jadi Malah dia udah bikin lagu pakai ini sekarang yang 10 tahun nih, yang 9 tahun. pakai apa? Kok synthesizer? Ya, Cover lah. pakai GarageBand and the Gang itulah. Oh iya. Synthesizer apa? Sequencer. Sequencer. Atau mungkin ada dari Mas Bim kenapa si bungsu ini panggilannya apa? Mau. Si mau dimasukin ke yang musik akademis tuh biar kalau dulu kan bapaknya hanya mungkin otodidak atau Iya, takutnya ada melenceng-melencengnya betul. gitu. Bukan melenceng-melencengnya, setelah gue terjun akhirnya ke dunia musik, gue sempat pikir, coba dulu bokap gue ngasih les gue. Paling enggak gue punya basic yang Iya, dia nggak hanya ngegebuk-gebuk asal basisnya tongkrongan aja mungkin gitu. gue dapat ilmu yang lebih dari lah. yang sekarang gue Senjatanya pasti bisa lebih ya gitu. Iya. Paling enggak gue ngasih mereka les tuh supaya nanti kalau udah dewasa mau ngapain aja tetap bisa. Ya, jadi Bisa Inggris, bisa komputer, Iya, bisa musik, bisa ngaji. Nah, gitu. iya nggak usah ditebelin banget. Iya. Kok ke saya banget ya ngaji gitu. Ngaji. Iya ngaji. Tuh warga-warga tuh, ini orang tua zaman sekarang berarti ngelesin anak apa segala macam. Atau mungkin ada anak-anak yang sudah menonton ini, itu tuh bukan karena kita jahat atau biar kalian gak main nggak? Itu biar kalian nanti kalau mohon maaf nih orang tua tiada kan, kalian itu sudah ditinggalkan skill-skill untuk bertahan hidup. Iya. Misalkan musik, ya berarti kalau nggak hanya pendidikan formal, kalian ada nih musik buat alat bertahan hidup kalian, gitu entah ngapain nanti bermusik atau apa. Harta bakal habis, tapi kalau ilmu Knowledge, nggak bakal hilang. itu. Jadi jangan menyesal lah kalau kalian
duh kok aku disuruh les ini, les ini, les ini, les ini. Kan jadi kalau anaknya kan ngedumel kan, aku pengen main gitu. Nih, ada nih contoh, jadi ntar kalian ditinggalkan untuk di dunia ini hidupnya banyak skillnya. Sedap. Bener, si aja nyesel Mas Bim dulu nggak minta ajarin ke abang saya untuk musik. Aja main gitar apa kayak gitu gua nggak bisa. Tapi kok kayak Masa orang Batak kan? iya orang Batak. Nyanyi bisa lah. Kalau mabok. Ya udah mah sebelum manggung mabok dulu. Iya, sebelum manggung lah gitu. Sebelum manggung. Tapi beberapa ini kemarin sering lihat juga di vlognya, balik lagi di vlognya kemarin ya Mas Mimim ya. Selain ada beberapa kali manggung malam lagi. Maksudnya yang acara private, maksudnya yang di klub, yang private, yang undang slang gitu. Iya. Itu kan itu nggak masalah atau udah terbiasa atau memang sebenarnya ada nggak mau gue pengennya slang jam 11 deh main, maksimal jam setengah 1 udah beres atau jam 12 udah beres. Enggak juga sih, kalau kita fleksibel. Kalau manggung mah ya. Iya, kalau di klub emang Jam segini, apalagi kalau di Bali. Jam 2 baru berangkat dari hotel. Tidur dulu. Ada tuh yang di Bandung, yang Mas Kakak buka baju. Kan tuh dingin ya. Ada dia nggak tahu, makanya pengaruh panggung kali ya, adrenalin di panggung gitu kali ya. Tapi Bandung sekarang udah nggak dingin ya. Iya, nggak sedingin. Nggak seperti zaman gue SMP. Ya, jauh sekali. Jauh sekali Mas Bimbing, jauh sekali. Dulu kan kita ke Bandung mesti pakai syal. Iya. Sekarang yang gitu aja. Dinginnya kalau lagi malam doang mungkin. Pagi sampai siangnya enggak. Mas Bim, mau nanya, tadi kan berkaitan dengan slang sekarang kan masih manggung-manggung gitu ya. Tapi kan nggak bisa dipungkiri, slang itu, mohon maaf, personilnya usianya kan nggak bisa dibendung ya. Kan bertambah terus tiap detik, tiap menitnya ya. Akan ada masanya enggak ya amit-amit lah, tidak sanggup untuk ngeband atau mungkin memang ada kematian di sana. Itu gue kan filosofinya kan slang nggak ada matinya. Ya, slang nggak ada matinya. Banyak orang bertanya gimana nggak ada mati, kan nanti umur gimana. Ya. Akhirnya gue berpikir bahwa sebenarnya slang bisa dihidupin terus, caranya dengan gimana? Dengan memonarkikan band slang. Memonarkikan band slang. Jadi suatu saat nanti amit-amit ya. Tapi nanti akan menggantikan gua anak-anak kita gitu. Iya, seru sekali. Kemarin udah cek ombak tuh di ulang tahun slang ke-41 di Jia Expo kemarin. Anaknya kakak nyanyi, anak gue dua-duanya nyanyi. Anaknya siapa? Rido, Marco main gitar. Jadi gue sih kebayang bahwa banyak band kan bikin junior gitu kan, cari orang-orang gitu. Kalau gue nggak ada junior, nggak ada senior, cuman adanya monarki. Begitu kita hilang, penggantinya anak-anaknya ya. Dan itu semua sepakat, setuju. Itu baru pencetusan gue aja sih. Di sini tadi barusan. Enggak. Oh, enggak udah kan. Gue udah ngomong ke udah di flooring ke anak-anak kan. Udah kan. Kirain baru kepikiran dari di sini. Cuma gue nggak enak ya. Cuman Rido sama kakak baru gini. Oh, karena belum tentu anaknya mau di musik gitu. Mungkin. Ya mungkin tapi, ada orang tua yang mungkin ya kamu boleh bermusik, tapi itu bukan sandaran hidup utama kamu. Mungkin itu untuk hobi kamu aja bermusik. Tetap harus jadi dokter gigi. Nah, ada yang gitu kan? Iya, gitu. Ada band apa tuh namanya kalau nggak salah? Perunggu. Dia ngeband setelah jam ngantor. Dia selalu ngeband atau gigs itu hanya bisa dia ngisi Sabtu atau Minggu. Kalau weekdays tolong harus setelah jam ngantor, karena mereka semua ngantor dulu. Fun, ya. Iya, setelah ngantor baru pada ngeband gitu. Iya, berarti tapi kalau ada pada bisa nyanyi udah jadi anak-anaknya lah yang dimonarkikan lah slang ini kan, berarti kan ya hanya anggota keluarga. Band pertama sedunia loh yang monarki berarti kalau ada kejadian. Mana ada? Nggak pernah ada kan. Yang anak-anaknya yang ngelanjutin gitu ya. Lanjutan nama band itu. Tanpa embel-embel slang junior gitu-gitu berarti ya. Iya. Wow. Tapi itu ide buruk nan cemerlang ya. Ide buruk nan cemerlang tapi ya, maksudnya sepintas kayak aduh nanti kalau dia nggak bermusik gimana, atau nggak ada ketakutan gini Mas Bim, akan dibanding-bandingkan ya pasti lah dengan suksesornya, maksudnya dengan orang tuanya gitu. Pasti lah. F14, F13 saja selalu dibanding-bandingin. Iya sih, iya. That's life gitu. Ya udahlah ya, mereka harus mampu menanggung itu gitu. Bukan soal menang, gue selalu bilang
selama ini sesama slang aja. Slang itu adalah apa? Objek permainan kita. Jadi kita masuk ke slang itu main-main, happy-happy, seneng-seneng. Jadi jangan mikirin beban, jangan mikirin omongan orang. Jadi ini slang ini playground kita gitu. Buat main-main aja. Kalau orang suka syukur, nggak suka ya udah. Makanya sampai hari ini kan kita selalu bilang, lo kerjaannya apa? Gue nggak kerja, gue main band. Main band. Jadi sampai hari ini main-main. Main-main. Seneng. Termasuk nyiptain lagu Polisi Baik, main-main. Itu main-main atau yang kayak Mas Bim tadi bilang, ya udah kita bikin lagu aja, bikin karya aja. Orang nggak suka nggak usah. Kalau suka ya udah syukur. Itu gitu. berdoa. Oh itu berdoa. Oh benar. Ucapan melalui lagu adalah doa yang dicita-citakan. Iya, itu. Semoga menjadi seperti itu. Iya. Gitu polisi di plus 26 maksudnya nih. Ini kita kan di plus 26. Ini plus 26 Mas Bim Bim. Oh, 26. Di plus 26 ini. Gue Jadi plus berapa? Mas Bim Bim plus 26 aja biar aman. Biar aman plus 26 aja. Plus 26 aja. Mas Bim Bim, aku mau nanya deh. Kan dari dulu tuh terkenal fansnya Slank tuh sangat militan, garis keras gitu ya. Bahkan sampai ada di beberapa I.O. untuk, aduh kalau ngundang gestarnya Slank, takut kita, nggak berani. Kita ya mahal dan nggak berani. Maksudnya kan suka ada yang jebol dan lain-lain. Sekarang menyikapinya dari, kan itu kan tahun 90-an. Sekarang sudah di 2025, menyikapinya gimana Mas? Udah enggak sih. Udah mulai dewasa ya. Rata-rata mereka udah bawa anak. Oh, yang dulunya muda-muda ngejebol-jebol itu udah pada bawa anak. Iya. Jadi udah, apa istilahnya, 2 generasi, jadi nggak mungkin lah kayak gitu lagi. Bawa anak tapi rusuh-rusuhan. Iya, ya rusuh-rusuhan. Ya. Tapi memang dari Slangnya sendiri ada mencetuskan atau menghimbau mengenai hal-hal seperti itu, mengedukasi ke penggemar. Oh iyalah, iya. Kan kampungan. Oh iya. Itu kan kalimat-kalimat kalau ada yang norak-norak gitu. Iya benar, gitu. Gitu ya. Apa iya? Udah enggak lah hari gini. Udah hari gini, udah nggak musim gitu-gitu ya. Iya. Makanya kemarin juga paling yang masih tahu yang bikin ricu copet. Itu kan karena ada keramaian, bukan karena ada slang. Iya sih. Kalau bukan slang juga misalnya ada siapa keramaian, ada juga copet. Iya betul. Aduh. Dan kalau nggak salah ini titipan pertanyaan. Titipan pertanyaan ini kan. Ini bukan untuk membanding-bandingkan atau gimana. Untuk beberapa fansnya Slank itu hatinya masih nyangkut di formasi yang 13 gitu. Tanpa mengesampingkan formasi yang terakhir yang sekarang ini ya. Seberapa berkesan kalau di Mas Mimin sendirilah si formasi 13 itu? Top of mind-nya atau apa, banyak sekali memori-memorinya. Lah. Ada 5 album di situ. Ada Mawar Merah, ada Terlalu Manis. Kan album-album Slank itu gue yang nulis ya. Itu apa? Seperti album foto. Memori gue, perasaan gue. Jadi kalau gue dengerin lagu Tepi Campuan, otak gue langsung mundur gitu. Gue masih ingat ada anjing di sini, ada 2 kupu-kupu, ada capung gitu. Langsung. Background ketika menulis lagu itu tuh, momen itu tuh langsung keinget, langsung keluar ya. Siapa aja di situ, ada siapa, ceweknya siapa aja gitu kan. Ingat rockstar mah bebas. Pede-pede aja ya kan, cuek aja. Iya. Coffee Slank sama siapa di situ, itu ada apa aja, di jalan apa gitu. Iya. Jadi nggak, ya kayak kita dengan lagu Rolling, lo fansnya apa misalnya? Fansnya musik Queen. Queen. Kalau kita dengerin misalnya apa, Another One Bites the Dust, di era baru keluar kan kita langsung mundur. Ya, flashback gimana? Dengerin Good Old Fashioned Lover Boy gimana? Jadi ya itu masa lalu yang indah lah. Kalau Terlalu Manis apa waktu itu yang langsung Kalau Terlalu Manis apa yang langsung terlintas? Ada 2 bule dari Bali waktu itu. Ih, bandel banget. Bukan. Justru bandel banget. Justru. Enggak, kenapa langsung kepikiran ada 2 bule? Oh, emang ceritanya dari situ. Oke, gimana? Ada 2 bule? Bahwa hubungan kita hanya berteman. Oke. Kan di kalimat terakhirnya apa?
walau kita memang tak Saling saling cinta, takkan Antar. gitu lah. Udah terpisah dan dia harus pulang, ya macam gitu loh. 2 tapi bulenya ya. Kan sama kakak. Jahat tadi, nyemplungin temennya, orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Dan ini ada apa ya, ibarat kata chart lah ini. Chart Dari lagu. almarhum Denny Sakrie. Oh iya. Album terbaik slang katanya, versi almarhum Denny Sakrie. Yang pertama itu Sweet Sweet Hehe. Lagu pertama tahun 90, Kampungan 91, di nomor 2, di nomor 3 ada Peace, ada Generasi Biru, ada Minoritas 96, di nomor 6-nya ada Lagi Sedih itu tahun 97, ada nomor 7-nya 7, nomor 98, nomor 8-nya Mata Hati Reformasi. Itu mah urutan album. Itu urutan album. Iya. Urutan album, Mas. Iya, per tahun ini. Iya, per tahun ini urutan album. Album terbaik versi slang gitu. Kalau dari Mas Bim sendiri yang banyak nyiptain lagu bahasa slang, lagu paling favorit? Susah ya. Itu sejarah sih apa? Yang paling seneng banget. Oh, iya lagu Sejuta Umat itu ku tak bisa. Itu kan baru-baru dong, nggak awal-awal justru. Iya, karena Kenapa? apa? Iya, singelong ya. Kalau bawain lagu itu dimanapun singelong, siapapun yang bawain singelong. Oh, jadi yang senengnya gara-gara memori itu pas nyanyi Iya. lagu ini, wih, kebayang maksudnya dinyanyiin sama ribuan orang. Dan banyak orang dapat rezeki gara-gara bawain lagu itu. Oh. Pengamen bawain ku tak bisa, wah orang Senang. ikut nyanyi terus ngasih. Happy gitu ya. Orang main di kafe bawain lagu itu singelong happy. Happy gitu. Tapi kalau Mas Bim sendiri, menurut Mas Bim, ini maaf ya sebelumnya, bukan bermaksud tidak sopan atau gimana nih buat para slanker juga. Lagu yang menurut Mas Bim paling enggak banget, tapi ternyata laku. Nah, kan itu nggak bisa diprediksi dong. Oh, enggak banget. Enggak banget, tapi ternyata, atau menurut Mas Bim, secara musikalitas atau selera Mas Bim, paling nggak suka dengan lagu itu, tapi lagu Bukannya itu nggak suka sih. hits banget. Bukannya nggak suka. Ku tak bisa itu, bukannya nggak suka. Ku tak bisa itu udah gue bikin itu 5 tahun sebelum rilis. Oke. Dan setiap tahun gue bilang ke Ivan, tanya Ivan deh, Van, gue ada lagu baru nih. Ini kayaknya bagus nih, bakalan hits. Nggak jadi deh. Kenapa? Apa yang bikin mundur tiba-tiba kayak nggak jadi? Tahun depan bikin album baru lagi. Van, yang waktu itu nih, gue kasih tau deh. Nggak jadi deh. Kenapa? Sampai 5 tahun baru gue keluarin itu lagi. Kenapa? Ada yang bikin mundur itu menarik? Maksudnya kayak, takutnya dia nggak suka atau gimana? Oh enggak ya, karena gue merasa ini lagu terlalu... Cengeng? Ya, terlalu cengeng. Oh. Terlalu cheap gitu. Terlalu easy listening banget gitu lah. Kayak ini lagu masyarakat lah gitu. Sampai hari ini sekarang anak-anak ada lagu yang malu dikasih tahu gak? Malah gitu. Malah Jangan minta. siapa tahu kan mengikuti yang ku tak bisa tadi ya. Oh gitu. Itu menurut saya itu yang kayak sebenarnya ini lagu cengeng yang dan terlalu mudah gitu atau gimana dalam menciptakannya tapi disukain banyak orang. Iya, sekarang kita suka nggak tahu ya. Kalau lagu yang paling Mas Bim seneng tapi ternyata nggak hits di masyarakat. Oh, banyak sih ya. Bukan nggak hits sih. Kadang ada lagu yang nggak hits tapi nggak hits di masyarakat umum. Iya, di charts. Iya. Tapi begitu manggung itu hits. Ada yang begitu? Banyak. Contoh? Kayak Aku Gila, Pulau Biru, apalagi. Banyak, dia tahu kali ini. Apa? Gue suka banyak. Sister Petty, Poppy Slang Memories itu kan nggak masuk chart. Iya. Tapi ketika waktu dibawain manggung off air, orang singelong semua sih. Tapi kalau slang dalam nentuin urutan lagu ketika manggung gimana Mas Bim? Siapa yang memegang kendali atau memang atau gimana? Dalam kan kita nggak tahu tuh kayak tadi tuh ternyata bawain Aku Gila itu ternyata, kok gitu. Kalau itu biasanya diselip-selip, kita tetap milihin yang hits. Oh, jadi tapi di antara itu ada. Di antara itu ada istilah kita adalah tahun ini kita mau bicara apa. Oh. Yang kita wakilin lewat lirik-lirik di lagu itu. Nah, itu yang kita di antara hits yang
20 lagu ini itu di antara dua lagu tuh kita masukin. Itu yang berubah-ubah di setiap panggung. Itulah yang boleh dioprak-aprek. Iya, itulah yang speech soal kritik, soal sosial, soal. Tapi kan Mas Bim, aku mau nanya nih. Kan band di Indonesia nih, mohon maaf ya. Di Indonesia, di Plus 26 ini. Oh iya. Dari dulu, saya salah. Band di Plus 26 ini dulu tuh agak kurang inisiatifnya untuk dokumentasi ataupun pengarsipannya. Iya, Misalkan kalau kita lihat di band-band luar tuh ada yang sebenarnya tuh cuman kamera rekaman biasa doang yang ibarat kata sampah lah sebenarnya itu hanya direkam-rekam ngasal, tapi dijahit-jahit, dibikin narasi, diedit, dijual ke Netflix malah booming lagi. Nah, kalau Slank sendiri untuk pengarsipan dokumentasi itu bagaimana? Lumayan bagus sih, lumayan banyak sih. Lumayan banyak ya? Iya. Dari era apa dulu? VHS ya. Kita punya dari yang compact video gitu yang kasetnya kotak-kotak. Yang kotaknya gede. Iya. Sampai H1 Hi-H ya. Hi-H ya. Lumayan bagus ya. Dulu siapa yang maksudnya yang inisiatif gitu untuk udah kita rekam aja apapun yang terjadi ke depan kita nggak tahu rekam aja gitu. Iya memang dari awal kita mencoba memanage sendiri. Kan kita indie band ya. Iya dulu. Dari awal indie band dan dari awal mencoba how to manage Slank sebagai seniman juga sebagai bisnis. Gitu. Itu kita tarik teman-teman, kita jadiin kan zaman awal Slank, gue bikin Slank aja udah punya penyanyi, udah punya pemain gitar, udah punya pemain bass, gue main drum ya. Belum punya penyanyi. Gue udah nyari manajer dulu. Udah punya manajer dulu. Jadi memang udah terpakunya nih di bisnis dulu nih harus sustain. Manage ya. Iya, memanage gitu. Iya, jangan nanti dah vokalis nih terakhir aja gitu. Iya. Jadi emang dari awal bikin mempersiapkan diri untuk bisa indie, bisa mandiri, bisa makanya semua hak intelektualnya Slank kita pegang sendiri kan, nggak punya produser, nggak punya bahkan 5 album awal yang tadinya punya orang produser udah kita beli. Jadi nggak ada tuh kayak band-band lain yang tiba-tiba ada lagu remaster, nggak ada. Slank udah semua di Slank semua. Kalau remaster pasti seizin kita. Gitu. Iya nggak, maksudnya kalau ada kan ada band lagu ini lah kenapa dia di remaster. Oh ternyata kayaknya dulu punya label apa, sekarang punya dia pengen buat. Kadang keluar the best apa yang dia sendiri nggak tahu gitu. Dia nggak tahu. Iya. Ya karena memang tidak dipungkiri dulu sistemnya kontraknya agak jahat gitu, agak jahat maksudnya. Yang nyanyi siapa, yang nyiptain lagu siapa? Bukan aja agak jahat sih, agak bego aja dulu. Ya tapi kalau gini, kalau misalkan mohon maaf ya, kalau bego berarti kan kita ibarat kata ditipu atau gimana. Ini kan secara kontrak ada orang yang tahu itu cuma nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngelawan kayak, gua nggak mau sign ini soalnya ada pasal ini, ada pasal ini, ada pasal ini. Ya udah nggak usah, masih banyak penyanyi lain. Iya udah deh, mau nggak mau tanda tangan kan gitu. Yang nyanyi siapa, yang nyiptain lagu siapa, yang ngisi gitar siapa, lah yang punya 30 tahun siapa lagunya gitu yang boleh diapa-apain sama dia. Ya mudah-mudahan lah sekarang kontrak-kontrak seperti itu bisa diminimalisir. Sekarang kan udah gampang kan. Iya. Banyak agregator yang macam-macam. Orang dari rumah tuh bisa memproduksi musiknya sendiri gitu. Cuman akhirnya sekarang jadi banyak sampah juga sih. Contoh, maksudnya gimana nih Mas Bim nih? Perlu kita luruskan nih, maksudnya gimana nih? Kalau dulu kan ada produser, ada perusahaan musik yang akhirnya mengkurator musik-musik Oke, jadi setidak-tidaknya yang keluar tuh oke. Iya. Sekarang karena orang di rumah ngapain aja bisa tiba-tiba keluar di Spotify. Mau sampah kayak mau ini seru sebenarnya kalau ditanya. Pas dengerin apa tuh tiba-tiba apaan sih nih gitu. Sebenarnya seru, cuman janganlah karena nggak akan mau dijawab juga. Selera kan. Selera beda-beda, benar. Iya, nggak ada kurasi jadinya gitu yang yang membuat sosial media semudah ini akhirnya nggak ada kurasi. Segala macam keluar. Karena siapapun boleh mengupload karyanya gitu. Udah bisa. Ya. Sudah bisa. Tapi itu yang menguntungkan musisi sekarang bahwa kita buat berekspresi nggak ada halangan udah. Ya.
Nggak ada halangan dari... Ada satu di halangan. Oh, di 62 deh. Oh, di plus 26 aja. Plus 26. Di plus 26 bisa, tapi ada halangannya apa, Mas? Di plus 26 apa? Justru kalau ke sono nggak aman. Di plus 26 aman. Oh, gitu ya? Nggak akan kenapa-napa. Di plus 26 apa? ITE. Oh, iya. Kita nggak bisa sebebas-bebasnya. Iya. Nggak bisa sesampah-sampah. Iya, benar. Nggak bisa ngomong asal atau apa. Benar. Itu alat undang-undang untuk menjarain orang kalau nggak seneng. Ada aja yang membuat membungkam. Kalau boleh tahu, dulu Slank paling seneng kalau diduetin sama siapa menjadi salah satu pengisi di konser gitu, atau kan biasa tuh ada konser sponsornya rokok gitu kan, dia pasti bawa band gitu. Yang paling seneng kalau Slank? Kalau kakak sih kalau sekarang ya gitu. Jangan cowok, cewek aja gitu. Kenapa? Kan kita udah cowok semua katanya. Oh bener, nggak ada cowok juga. Kalau saya ada ini nggak ada Kita buat... udah semua sih ya. Siapa lagi yang belum pernah sama Iwan Fals, pernah sama Oma Irama, pernah Bentar. sama. Itu harus kita breakdown dulu bentar ya. Sama Pak Haji Roma Irama. Iya. Apa yang terjadi di panggung atau mungkin di backstage? Kan maksud satu Pak Haji, kita tahu Pak Haji Roma Irama ya bermusik, cuma kan bermusiknya bermusik sambil dakwah gitulah istilahnya. Iya. Sementara Slank musik sambil ya hura-hura lah gitulah ya. Ya hura-hura itu apa yang terjadi di backstage? Sebenarnya sama aja. Kalau slang hablum minanas. Oh benar, Kalau hubungan antar Pak Haji manusia. hablum minallah. Gitu. Iya. Jadi semuanya lewat lirik dan musik mencoba merangkul kebaikan. Gitu. Amin. Iya. Kalau sama Om Iwan, Kita pernah tur. itu lebih cair lagi pasti ya. Iya, di era waktu tsunami Aceh. Aceh. 2006. Itu kita bikin tur berapa puluh kota Untuk penggalangan dana. untuk penggalangan dana. Wih, Dan kita bikin apa? kayak sejenis live aid-nya sono gitu ya. Iya. Waktu itu Bikin- terkumpul banyak Mas. Banyak. Ada apa istilahnya? Library di Aceh. Aceh ya gitu. Berhasil terbangun. Terbangun. Buat paling nggak mengingatkan kita bahwa dulu ada tsunami gitu. Ya. Dan ada Slank dan Om Iwan berkontribusi Iya. untuk masa recovery-nya gitu. Iya. Mas Bim, sama ini mau nanya Mas Bim. Apa tuh? Kan Slank ini dulu terkenal, maksudnya bukan terkenal. Yes, fansnya kan fanatik ya. Mm-mm. Adalah lelah atau mungkin takut kalau dipasangkan penampil sebelum Slank. Oh, orang. Oh. Band, udah pasti tuh minimal botol-botol air mineral tuh kita mau Slank, Oh. kita mau buruan Slank gitu kayak. Iya, bukan slang aja sih, itu 90s style ya. 90 style bisa jadi. Maksudnya, kalau sebelum Iwan Fals juga sama juga. Iya sih, kadang-kadang. Sebelum Bumerang misalnya. Iya, pada masa itu, apalagi Iya. band pembukanya nih genrenya agak beda gitu. Iya. Itu Mas Bim pernah ada, maksudnya dari anak-anak Slank kayak, nanti sabar aja ya atau gimana atau apa gitu. Makanya kita sempat berapa kali ngajak kolaborasi band-band lain kan untuk manggung bareng Slank. Itu juga sebenarnya edukasi ke penggemar untuk, woi lo jangan norak lo gitu. Iya. Biasa aja lo. Jangan terlalu kacamata kuda ya, band gua cuma Slank, Iya. band lain tuh nothing gitu, enggak gitu. Iya. Jadi bukannya kita bangga, justru kita mengedukasi mereka untuk Iya, maksudnya sebenarnya agak di satu sisi senang punya fans militan Fanatik, loyal sama iya, kita, iya. senang. Cuman kalau udah begitu tuh kayak, aduh Iya. kita lagi nih yang jadi pekerjaan, jadi urusan. betul. Oh gitu. Nah kalau bicara tentang Slank yang akan datang gimana Mas Bim? Kan masa lalu sudah dengan berbagai macam jenis formasi, yang present now ini ya sudah ada. Yang selain selalu berpikir pendek-pendek sih setahun. Yang pasti sekarang lagi ngumpulin materi album ke-26. Yang Kali, mohon maaf, 11 lagu aja per album. Itu paling sedikit. oh, iya. 11 atau 13 lagu, berarti ada berapa ratus lagu iya. ya nih. Mempersiapkan. Mempersiapkan Yang ke-26. Yang ke-26, terus lagi nyari tempat. Kita kan udah boring nih rekaman di studio. Jadi udah berapa kali kita keluar. Pernah ke Solo, pernah ke Puncak, pernah ke Carita. Sewa Iya, villa, Bawa alat, recording di situ. kita set up, bawa apa? Udah beda levelnya ya. Dulu tuh band Slank lah, misalnya ya Slank juga mungkin terinspirasi dari band luar atau dari Slank sendiri.
Kalau menyiptain lagu pergi ke pulau kemana berapa hari diem. Tapi kan dalam proses nyiptain lagu. Iya. Sejak kapan mulai recording ini? Udah Di luar lumayan. Udah itu kan lumayan. biaya loh. Sebenarnya lebih cepat sih. Karena nggak ada gangguan. Karena nggak ada gangguan, kita nggak ngajak keluarga, dan biasanya seminggu, paling lama 2 minggu selesai. Tapi kalau kita di studio, di rumah, di potlot, itu kan distract-nya banyak. Banyak kan? banget. Baru mulai gini, ada wartawan mau nanya-nanya dulu boleh? Oh iya, keluar lagi. Baru sini, ada yang minta tanda tangan, sini sebentar boleh? Keluar gitu. Keluar lagi tuh ya. Tapi kalau kita pindah ke satu tempat, nggak ada yang ganggu. Iya sih, jadi efektif Efektif sebenarnya. album ke-25 terakhir 2 tahun yang lalu rekamannya di Puncak. Di puncak. Kita sewa di kaki gunung gede ya. Gunung Gede ya, Gunung Bogor. Gede. Nggak ada orang, nggak ada gangguan. Nah, tapi kan kalau Slang kan Paling gangguannya ada setan banyak. Silanya banyak setan. panggilannya spooky ya, agak-agak spooky. Mas Bim, kan bukan dulu misalnya kayak Slang itu tiba-tiba pergi ke pelosok mana Indonesia Timur gitu-gitu kan. Kenapa Apanya? sekarang kok kayak dekat-dekat kayak udah mulai lelah atau gimana? Masih sih, masih. Oh masih. Kan cuma tuh mau recording atau di mana atau mau Oh, udah fasilitasnya kadang. di sananya ya sarana sananya. prasarana kayak kurang memadai gitu. Iya. Takutnya malah mempersulit diri sendiri. Iya, sih. Sekarang Sama ini kan Abdi beberapa tahun terakhir kan sibuk. bukan sibuk. Oh, apa? Sorry, Mas Abi. Ini Ada ini ya lagi masa pengobatan ya? Iya, gagal ginjal kan. Iya, iya. Udah ganti ginjal baru, sekarang udah lewat 10 tahun udah mesti baru lagi. Oh. Dan dia butuh sekarang nih 3 kali seminggu cuci darah. Cuci darah. Jadi kalau kasihan kan kalau harus pergi nggak bisa. Yang terlalu jauh. Paling gitu. nggak terlalu harus deket biar dia bisa Tapi itu mandiri. masih boleh main band kata dokter ya atau gimana? Karena itu biasanya nggak boleh. Itu gampang capek dan nggak boleh terlalu capek. Gue bebasin sih ke dia. Oh, lu kalau mau ya udah nggak apa-apa. Iya, kita sering main berempat juga. Kalau di daerah-daerah pasti berempat. Oh. Jadi udah terbiasa apa? Ya. Rido jadi Jimi Hendrix sih. Cuman four Bisa. pieces band. Iya, bisa kemana-kemana. Tapi untuk 2025 ini schedule Slang bagaimana Mas Bim? Normalkah atau lebih banyak atau lebih sedikit atau padat banget atau belum tahu juga? Belum. Kita mau bikin tour. Kan tahun ini adalah 25 tahunnya Slang Fans Club terbentuk. Jadi Fans Club pertama kan Slang Dengan ada kartu anggotanya itu ya. Slang kan udah 41 tahun. Iya, Penggemarnya sendiri yang bikin organisasi ini udah ke 25. 25. Rencana sih pengen bikin tour di 25 kota. Ya. Buat mengapresiasi Mengapresiasi kepada fans fans gitulah club, ya. ya. Makanya bikin tour. Bikin tour. Tahun ini rencananya. Iya. Eh, Habis- guys, ini habis info-info Lebaran. utama nih guys. Info-info karena obrolan mengalir nih. Dikasih-kasih. Habis ini pasti ntar kita pas ngedit ya. Set, kalau misalnya ternyata nggak boleh keluar infonya. Maaf, yang itu di take out. Boleh. Boleh, ini yang bersabda. Boleh. Oh gitu Mas Bim. Oke, semoga inilah kita bantu doa juga buat Amin. Mas Abdi ya. Oh iya itu. Biar bisa, maksudnya ya kondisinya bisa agak diminimalisir jadi lebih enak lah, lebih sehat lah Iya. gitu. Kalau buat Mas Bim sendiri, buat pesan-pesan buat anak-anak 26. band atau Oh plus 26 tuh maksudnya gitu ya. Ini apa namanya? maksudnya negara. Iya, negara kita plus 26. Bukannya kita- plus 26 ada beneran ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bener. Kosong, iya benar, kosong, nggak ada. Kode negara plus 26 itu nggak ada. Oke. Makanya kita bebas mau ngomong, di plus 26 gitu nggak apa-apa. Karena di plus 26. Oh. Karena di plus 26. Iya. Kita berada di Ini republik apa kerajaan sih? Ini sebenarnya republik ngakunya. Tapi ada pelaksanaannya ini kerajaan. Mas Bim ada pesan-pesan nggak buat pemusik-pemusik atau apa dikasih tips dan tips? Maksudnya apa ya? Tips dan tips lagi. Maksudnya apa? Pesan-pesan buat mereka mungkin untuk bermusik? Apa? Ya have fun terus aja sih, main musik bukan jadi suatu hal yang harus bermusuhan atau jadi suatu hal yang tegang. Namanya juga main band kan, soalnya Slang sampai hari ini bertahan karena kreativitasnya nggak mau berhenti, sama
selalu merasa bahwa ini main, have fun, ini playground. Jadi kita nggak ada beban untuk bekerja. Iya, jadi nggak ketemu tuh seneng karena mau main. Mau Bukan main. ya ketemu dia lagi gitu, Iya, enggak. aduh kerja nih, karena Iya, jangan. iya. Dan buat orang tua juga bisa mencontoh mungkin ke karir seperti Bunda Ipet kali maksudnya membiarkan anaknya untuk bermusik, siapa tahu ini jalannya gitu. Iya. Jangan harus dokter gitu Oh, atau iya. ya mungkin kalau lagi di tengah-tengah Emang masih kuliah ada gitu orang gitu. ih banyak. Iya. Banyak. Anaknya bakatnya apa? Ya, keseruannya atau bakatnya memang menonjol di bidang apa? Sekolahnya bidang apa? Banyak. Iya. Banyak Apa gitu. jago main tenis kurang matematika. Yang dilesin Matematika. Bukannya tenis Bukan di dijaga ya. tenisnya. Iya, ada banyak yang ya mungkin bisa lah masnya ada apa ya? Biar balance lagi buat orang-orang tua di sana. Seperti Mas Bim juga anak-anaknya terserah mau ngapain, mau menyanyi, bermusik atau Iya, tapi kebanggaan gue sebagai musisi ya adalah zaman era gue kecil. Semua anak-anak kecil, semua orang tua selalu cita-cita adalah pilot, ya polisi, tentara, dokter, insinyur. Iya. Cuman hari ini anak-anak udah ada tambah satu cita-citanya musisi. Keren. Apa? YouTuber. Iya, betul. Atlet e-sport, main game. Iya, betul. Udah nggak relate kan dulu kita di mana main game terus mau jadi apa kamu? Nah, sekarang jadi duit. MM-an ya. MM-an, main handphone gitu. Tapi ya maksudnya di samping itu juga ya harus diarahkan, Iya, dibimbing iya, gitu. iya, betul. Gitu. Mudah-mudahan lah Mas Bim nanti Amin. slangnya dengan formasi keturunan-keturunannya Oh, iya. itu ya Monarki. slang The first monarchy band in the world. Itu juga kita pasti akan seru banget gitu untuk melihatnya melihat anak-anak slangnya. Buat ini bocoran juga buat Mas Kikilau Ucup ya. Pesta Pora nih udah ada nih. Format terbaru dari slang. Langganan slang langganan Pesta Pora. Iya kan langganan kan selalu nampil gitu kan. Nih ada nih, lu bisa request aja ke Mas Bim dengan formasi yang terbaru nih. Maaf sebelumnya ini pejabat sini kenal suap juga kan? Wih, aku. Udah. Itu adalah bagian dari kamu. Ada. Oh ini, wow. Ada gratifikasi dari saya. Ini sangat disarankan. Kalau di plus 26 sangat disarankan. Karena kita di plus 26 nggak munafik. Oke. Oh ini ada merch. The Slang Store. Oh, buat yang mungkin senang pakai baju band atau apa, pakai baju band luar, pakai baju band dalam negeri juga ada juga. Jalan Potlot 3 nomor 4 Duren 3. Oh ini mah di sana ya. Ini offline-nya juga ada. Offline, online. Oh, jadi kan kalau mau datang mau masih ngukur dulu Di gitu. rumah ya, ada tokonya di Potlot. Unjungan, Pak. Unjungan dong. Keren. Boleh main-main ke sana Mas Bim? Welcome, very welcome. Untuk merekonten juga boleh. Boleh. Maksudnya untuk mengupas bisnisnya, cara bisnisnya slang, maksudnya ya bikin merch boleh, apa. janjian aja. Ih keren, ih masih tuh ini slang. Ya pengen. Kayaknya ini baju nggak dijual di toko dah, karena ada gini Iya, aja. ini momen waktu ulang tahun kemarin. Tuh, kayaknya ini nggak dijual. Cuman terbatas. Nggak ada tulisan belakangnya atau ada juga? Ada cuman terbatas. Oh terbatas tuh, guys. Guys. Gue pengen merchandise itu jadi kayak kripto gitu. Kalau kita cetak 10 misalnya gitu, nggak ada lagi itu akan naik terus. Ya naik terus. Tapi kan yang ngeluarin pertama mah tetap aja harganya harga dasar. Yang ngeluarin Kan pertama. gue simpanin 10 lagi. Oh, disimpan. Tuh, ini Slang Live in Concert Jakarta tanggal 4 Januari. Iya. Yang Kemarin, Pak. Ultah 41. udah 41 ya, makanya 41. 4 Januari mau Iya, dipilihnya. 41. Tuh, ini slang akan saya pakai nanti nih. Tuh. Oke. Kalau begitu Mas Bim, terima kasih banyak Mas Bim. Thank you. Sudah mau main-main ke sini bercerita banyak mengenai keluarga tentang slang. Semoga yang nonton juga pada senang. Amin. Amin. Thank Buat Mas you. Bim, sehat-sehat terus Mas Bim. Amin. Kompak terus sama Bu Reni dan anak-anak juga tetap Yeah. jadi keluarga asik gaul yang keluarga rock Thank and you. roll Thank gitu. you. Thank you Mas Bim. Thank you. Terima kasih sehat. Mas Thank Bim. you. Iya.